Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di modul 3, modul transformasi Z. Perkenalkan, nama saya Muhammad Najib dengan kode asisten NZH. Jadi, transformasi Z adalah suatu dereta hingga sehingga mungkin saja divergen untuk beberapa nilai Z. Oleh karena itu, transformasi Z hanya didefinisikan untuk suatu daerah yang hasil transformasinya adalah terhingga. Daerah tersebut diberi nama konvergen. Jika digambarkan, daerah konvergen itu A. Daerah konvergen ada di wilayah sini. Ini untuk Z, ini untuk RE. Nah, yang diarsir ini adalah ROC atau biasa kita sebut region of convergence. Selanjutnya ada materi untuk menentukan pole dan zero. Jadi apa itu pole dan zero? Jadi persamaan pada fungsi transfer atau biasa kita sebut dengan fungsi transfer itu bentuknya adalah HZ. Nah, terdapat nilai pole dan zero berguna untuk menganalisis kestabilan sistem dan mengetahui respons frekuensi sistem yang berhubungan dengan filter sistem. Jadi setelah kita mengetahui cara menentukan pole dan zero, kita juga dapat mengetahui respon frekuensi dari sistem yang berhubungan dengan filter sistem. Nah, contohnya ada HZ, 2Z, Z kurang 1/2 dibagi Z. Nah, jadi untuk menentukan pole dan zero, kita bisa melihat dari HZ ini atau fungsi transfer. Untuk pembilangnya dia adalah nilai untuk zero. Jadi ini untuk zero dan penyebutnya nilai untuk pole. Nah, jadi setelah kita mengetahui ini, kita dapat mengetahui frekuensi sistem dan filter apa yang masuk ke sistem ini. Dekat kali ya. Cut ya, cut. Udah gue lanjut ya. Banget, Frans. Nah, dari persamaan di atas dapat dilihat bahwa zeronya tuh 0 Z1 Z2 sama dengan 0,5. Z1 nya sama dengan 0 untuk 0. Dan untuk pole-nya adalah untuk P1 nya sama dengan 0,5 dan P2 nya 0,5 P1. Nah, dari mana dapat 0, 0,5, 0,5 dan minus 0,5? Itu dari si Z nya ini. Kita nyari nilai Z dari hasil pembaginya ini. Nah, seperti itu. Nah, dari mana kita tahu zero ada Z1 nya 0 dan Z2 nya 0,5? Ini dari pembentuk si Z nya. Jadi di Z pertama kalau kita lihat di pembilang, nah ini untuk pertama 2Z sama dengan 0, berarti Z sama dengan 0/2, berarti sama aja Z sama dengan 0. Nah, untuk yang kedua kan Z sama dengan 1/2, jadi sama kayak gitu, Z min 1/2,
Z sama dengan setengah atau 0,5. Nah, makanya dia dapat hasil si Z1 dan Z2 nya adalah 0 dan 0,5. Untuk penyebutnya atau nilai dari polnya itu bisa kita langsung aja. Mungkin ini matematika dasar ya, kayak nilai Z di sini berarti kan setengah, langsung kita tulisnya 0,5, dan di sini langsung min setengah atau min 0,5. Selanjutnya setelah kita mengetahui pol dan zero, kita bisa mencari apakah sistem fungsi transfer ini dia stabil atau tidak. Bagaimana kita mengetahuinya? Sebelumnya kita harus tahu dulu apa itu kestabilan. Jadi suatu sistem dikatakan stabil jika semua pol berada pada kawasan lingkaran satuan dan zero di luar kawasan lingkaran satuan. Contoh sederhana dari kestabilan adalah bila kita mengetahui, setelah kita gambar sebelumnya kita sudah belajar tentang ROC. Nah, kita langsung kasih contoh dulu aja ya. Nah, jika polnya ada di dalam dan zeronya ada di luar, berarti dia stabil. Nah, berarti kalau polnya ada di luar, dia tidak stabil. Nah, selanjutnya gimana kalau pol dan zero dua-duanya ada di dalam ROC? Nah, itu dia juga sebenarnya stabil. Namun, untuk kasus ini disebut stabil dalam fase minimum. Nah, seperti ini. Selain kita dapat mengetahui suatu sistem itu stabil atau tidak, atau dia stabil fase minimum, dari nilai pol dan zero ini kita bisa menentukan yang namanya respon frekuensi. Jadi respon frekuensi itu ada 4. Yang pertama ada LPF, HPF, BPF, dan BSF. Nah, untuk grafiknya bisa dilihat di modul atau di gambar yang ditampilkan di sini. Nah, mohon dilihat di posisi zero dan di posisi polnya. Yang membedakan itu setiap posisi pol dan zeronya. Baiklah, jadi saya akan menjelaskan sifat-sifat dari transformasi Z itu sendiri. Di sini kita akan berfokus pada 4 sifat dari transformasi Z itu. Alangkah baiknya sebelum kalian masuk ke sifat-sifat ini, lebih baik kalian perhatikan dulu tabel rumus dari transformasi Z itu. Nah, kita masuk ke rumus yang pertama, sifat yang pertama, yaitu linearitas. Rumus dari linearitas itu bisa kalian lihat di papan ini, yaitu xn sama dengan axn xn tambah bx2n. Ini a dan b ini angka konstan, terserah mau sesuai dengan soalnya. Nah, kemudian transformasi Z dari rumus ini adalah AXZ tambah BXZ. Nah, kita masuk ke contoh soalnya. Di sini contoh soalnya itu 3 dikali 2 pangkat N dikurang 4 dikali 3 pangkat N nilai absolut dan UN. Nah, pertama kita misalkan dulu 2N yang ini. 2N dengan UN. Nah, sesuai di tabel yang ada di transformasi Z, 2N UN transformasi Z-nya adalah 1 per 1 kurang 2Z pangkat min 1. Kemudian kita misalkan juga 3N yang ini. Kemudian sama seperti tadi, 3N UN sama dengan transformasi Z-nya adalah 1 per 1 kurang 3Z pangkat minus 1. Nah, kemudian kita gabungkan, maka XN-nya adalah 3, langsung aja. Transformasi Z-nya adalah ini tadi dikali 3 menjadi 3 per 1 kurang 2Z min 1 dikurang, kan ini dikurang berarti ini juga dikurang, 4 dikali 1 jadi 4 per 1 kurang 3Z pangkat min 1. Nah, jika kalian coba kalikan, kita samakan penyebutnya akan jadi seperti ini. Bisa kalian coba di tempat kalian masing-masing. Kemudian setelah itu kita ganti
jika kalian hitung lagi samakan penyebutnya maka pasti pembilangan akan berubah kan. Maka dapat hasil akhir seperti ini, min 1 kurang Z pangkat minus 1. Nah kemudian kita masuk ke sifat yang kedua, yaitu pergeseran. Ini pergeseran dari waktunya. Nah di sini bisa lihat kan, X N kurang N0. N0 ini jumlah dia melakukan pergeseran. Transformasi Z-nya adalah Z pangkat min N. N ini N0 tadi itu jumlah berapa kali dia mengalami pergeseran XZ. Nah kita contohnya seperti ini, Xn sama dengan U N kurang 3. Kita misalkan dulu UN itu transformasi Z-nya adalah 1 per 1 kurang Z min 1. Nah sekali lagi kalau kalian bingung kenapa bisa dapat dari 1 per 1 kurang Z min 1, kalian lihat saja tabel dari transformasi Z-nya. Nah setelah sudah kita misalkan ini UN, nah masukkan lagi, maka Xn sama dengan UN kurang 3, yaitu Z pangkat min 3. Ini kan karena min N kurang 0, jadi berapa jumlah dia digeser, jadi sini min 3 XZ sana. Ini bisa kalian ubah lagi menjadi, jika ingin melakukan perhitungan lebih lanjut, diubah lagi menjadi Z pangkat min 3 per 1 kurang Z min 1. Nah terus kita lanjut ke time reversal, atau ibaratnya pencerminan dari waktunya. Nah ini kan dari X min N, yang biasanya N kita cerminkan menjadi minus. Di transformasi Z-nya adalah X Z pangkat min 1. Nah kita ambil aja contoh soal yang gampang, Xn sama dengan U min N, seperti ini sama ya. Nah tadi kan kalau UN di tabel adalah 1 per min 1 kurang 1 per 1 kurang Z pangkat min 1. Karena di sini ada min pencerminan, maka kita pangkatkan lagi dia menjadi min 1. Jadi Z pangkat min 1 dipangkat min 1 lagi. Min 1 dikali min 1 hasilnya positif. Jadi hasilnya 1 per 1 kurang Z. Nah terus kita lanjut ke yang konvolusi antara dua sinyal. Jadi ini konvolusi sudah dijelaskan di modul-modul sebelumnya. Ini ibaratnya perkalian antara dua sinyal. Jadi ada X1N atau sinyal 1, terus X2 sinyal 2, kemudian akan kita transformasikan ke Z. Nah kita misalkan di sini nilai X1 nya adalah 1, 1 min 2 dan 1. Dan ini X2 nilainya adalah 0 jika lainnya, dan ini nilainya 1 jika N nya lebih besar dari 0 dan lebih kecil dari 5, sama dengan 5. Nah dia kan tadi dapat kan X1 nilainya 1 min 2 1. Jadi kita ke transformasi Z kan, jadi ini kan 1 Z pangkat 0. Z pangkat 0 berapa? 1. Jadi Z nya hilang di sini, dikurang 2 Z pangkat min 1, terus tambah ini 1 enggak usah ditulis, Z pangkat min 2. Terus kita jelaskan lagi nilai X2 nya tadi kan 0 jika lainnya. Nah berarti nilai Z pangkat 0 berarti 1 tambah ini, kenapa ada Z nya, karena nilainya 1 dikali Z kan berarti Z nya tetap ada, jadi sampai minus 5, sampai karena N lebih kecil dari sama dengan 5, jadi kita Z pangkat minus 1 sampai Z pangkat minus 5 ditambah. Nah setelah itu tinggal dikali 1 kurang Z 2Z min 1 tambah Z min 2 dikali 1 tambah Z min 1 sampai Z min 5. Hasilnya bisa sekali lagi kalian kalikan sendiri di tempat kalian. Hasilnya jadi 1 kurang Z min 1 kurang Z min 6 tambah Z min 7. Nah maka kita ubah ini jadi nilai konstan lagi lah, kita ibaratkan. Maka X1N dikali X2N, maka jadi ini 1, ini kan 1. Terus ini Z pangkat 0 1, Z pangkat minus 1 min 1 karena ini minus. Ini kenapa 0? Karena Z pangkat 4 sampai Z pangkat 5 pangkat minus 5 tidak ada, jadi kita misalkan saja menjadi 0. Nah terus lanjut ke
Z pangkat minus 6, di sini minus 1 tambah 1 Z min 7 jadi 1. Seperti itu buat sifat-sifatnya. Nah, kita bakal masuk ke sistem, yaitu cara membaca struktur realisasi. Mungkin kalian sudah mempelajarinya di kelas kalian masing-masing. Apa ini diagram seperti ini disebutnya struktur realisasi. Dan dimana kita menggambarkan menuliskan rumus dari gambar ini. Nah, untuk membaca struktur realisasi ini ada rumus yang namanya sigma forward. Kalau jika ada loopnya maka rumusnya sigma forward per 1 kurang loop. Karena ini gambarnya semua forward, dia lurus menuju ini, maka rumusnya hanya tinggal di forward saja, sigma forward, jumlah dari semuanya. Nah, makanya jadi ini lurus gitu, seperti itu. Oke, kita akan masuk ke materi yang terakhir dari modul 3, yaitu tentang inverse transformasi Z. Jadi di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara menghitungnya dengan metode ekspansi pecahan parsial. Nah, di sini kita ambil soal yang gampang ya. Jadi rumusnya sini yaitu transformasi Z-nya 1 per 1 kurang 1,5 Z pangkat min 1 tambah 0,5 Z pangkat min 2. Nah, pertama kita akan dikalikan Z pangkat 2 terlebih dahulu. Kenapa dikalikan Z pangkat 2? Karena pangkat terbesarnya adalah angka 2. Jadi kita akan menghilangkan Z pangkat 2 yang sini. Jadi kita kalikan pembilang dan penyebutnya dikali Z pangkat 2 per Z pangkat 2. Hasilnya jadi Z pangkat 2 dikurang 1,5 Z tambah 0,5. Nah, kemudian setelah dapat ini, kita ambil Z pangkat 2 ini menjadi XZ per Z sama dengan Z per Z pangkat 2 dikurang 1,5 Z tambah 0,5. Nah, di sini mulailah metode pecahan parsial, ekspansi pecahan parsial. Jadi kita ibaratkan A1 dan A2. A1 ini kita dari Z pangkat 2 kurang 1,5 Z tambah 0,2 ini kita substitusikan dulu. Jadi hasil substitusi itu ada nilai Z kurang 1 dan Z kurang 0,5. Jadi polnya ada 2 yang kita dapat. Jadi pol yang pertama Z pangkat minus 1 A1 ditambah A2 per Z kurang 0,5. Kalau kalian masih belum tahu bagaimana ini bisa menjadi seperti ini, coba kalian kalikan saja Z kurang 1 dikali Z kurang 0,5. Nah, habis itu kita hitung nilai A1-nya terlebih dahulu. A1-nya tadi kan ini pasti tetap pembilangnya Z, jadi di sini Z. Nah, kemudian penyebutnya kita ambil dari A2, Z kurang 0,5. Kemudian kita misalkan Z ini sama dengan 1. Kenapa Z-nya sama dengan 1? Karena di sini di penyebutnya A1, Z kurang 1 sama dengan 0, jadi Z sama dengan 1. Nah, jadi kita misalkan Z-nya sama dengan 1. Terus 1 ini kita masukkan ke nilai Z. 1 per 1 kurang 0,5, 1 per 0,5 nilai A dapat A1 dapat 2. Nah, terus kita lanjut ke A2. A2 sama, tadi pembilangnya sama, kita pakai Z yang ini. Per Z kurang 1 penyebut dari A1. Terus Z yang kita misalkan kita ambil dari penyebutnya dari A2. Jadi Z kurang 0,5 sama dengan 0, Z sama dengan 0,5. Jadi kita misalkan Z-nya 0,5. 0,5 per 0,5 dikurang 1, jadi 0,5 per min 0,5, hasilnya jadi min 1. Nah, setelah sudah selesai kita dapat nilai A1 dan A2 nya, kita lanjut. Jadi kita balikin lagi nilainya tadi. XZ per Z sama dengan A1, masukkan nilai A1 tadi 2, jadinya 2 per Z kurang 1. Ditambah A2 tadi nilainya udah dapat min 1, jadi min 1 per Z kurang 0,5. Nah, kemudian sini XZ, Z ini kita kalikan ke A1 dan A2 nya tadi, jadi 2Z per Z kurang 1 tambah min 1Z per Z kurang 0,5. Nah, sekarang tinggal kita ubah ini persamaan ini jadi
inverse dari transformasi Z. Bisa kalian lihat lagi dari tabel transformasi Z di mana perubahannya. Hasilnya jadi 2 dikali 1 per N, maaf 1 pangkat N dikali UN dikurang 0,5 pangkat UN pangkat N dikali UN. Nah, cukup mudah dari ini. Jika kalian misalkan kesulitan dalam mensubstitusikan penyebut di awal, misalkan angkanya terlalu rumit seperti itu, kalian bisa memakai rumus rumus ini namanya, saya sebut aja rumus ABC. Jadi min B min B tambah kurang akar dari B kuadrat dikurang 4AC per 2A. Nah, kalian bisa menggunakan rumus tersebut. Nanti hasilnya kalian akan dapat seperti ini. Jadi ada 2 pol juga. Cukup perlu kalian tahu juga rumus dari ini kalian akan dapat 2 bilangan. Dua bilangan tersebut adalah pol. Jadi tinggal kalian kalikan 0 dari dikurang pol 1 angka berapa pertama kalian dapatkan, dan 0 dikurang pol 2. Seperti itu dari inverse transformasi Z. Nah, untuk modul 3 segitu dulu materinya. Jika kalian mempunyai pertanyaan tambahan seperti mungkin kurang jelas, bisa kalian tanyakan langsung di praktikum, langsung di saat kalian praktikum. Jadi terima kasih, semoga ilmunya berguna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.